Hari ini fokus kita tertuju pada kelompok yang seringkali berada di persimpangan yang sulit saat bencana melanda, yaitu para remaja. Masa remaja secara alami adalah masa badai dan stres, sebuah periode transisi di mana seorang individu bukan lagi anak-anak yang bergantung sepenuhnya pada orang tua, namun juga belum memiliki kematangan penuh seorang dewasa. Ketika sebuah bencana besar, baik itu gempa bumi, banjir, atau krisis sosial, menghantam kehidupan mereka, krisis eksternal tersebut bertabrakan dengan krisis perkembangan internal yang sedang mereka alami. Bagi remaja, bencana bukan hanya tentang kehilangan keamanan fisik, melainkan tentang ancaman terhadap identitas mereka yang baru tumbuh, gangguan pada hubungan sosial yang menjadi napas mereka, dan ledakan emosi yang sulit dikendalikan. Kita akan belajar sebagai orang tua dan pendamping untuk memahami mengapa remaja bereaksi dengan cara yang berbeda. Mengapa pemberontakan mungkin adalah cara mereka meminta tolong, dan betapa pentingnya validasi emosi dalam membantu mereka melewati masa sulit ini. Untuk memahami reaksi remaja terhadap bencana, kita harus terlebih dahulu melihat apa yang terjadi di dalam otak mereka. Masa remaja adalah periode di mana otak mengalami perombakan besar-besaran. Sistem limbik yang bertanggung jawab atas emosi dan respons terhadap imbalan berkembang jauh lebih cepat daripada prefrontal cortex, bagian otak yang berfungsi untuk logika, pengendalian diri, dan penilaian jangka panjang. Ketidakseimbangan biologis ini membuat remaja secara alami merasakan segala sesuatu dengan 10 kali lipat lebih intens dibandingkan orang dewasa. Ketika bencana terjadi, sinyal bahaya yang diterima oleh sistem limbik mereka tidak hanya memicu rasa takut, tetapi juga kemarahan yang meluap-luap, kesedihan yang sangat dalam, atau kecemasan yang melumpuhkan. Respons emosional yang ekstrim ini seringkali disalahpahami oleh orang dewasa sebagai sikap berlebihan atau drama. Padahal secara biologis, itulah realitas yang mereka rasakan. Bencana memaksa sistem saraf mereka yang sudah sensitif untuk bekerja terlalu keras, sehingga jangan heran jika reaksi mereka terlihat tidak stabil atau meledak-ledak. Salah satu dampak paling mendalam dari bencana bagi seorang remaja adalah guncangan terhadap pembentukan identitas mereka. Remaja mendefinisikan diri mereka melalui apa yang mereka lakukan, hobi mereka, prestasi mereka di sekolah, dan gaya berpakaian mereka. Ketika bencana menghancurkan rumah, sekolah, atau fasilitas komunitas, perancah yang menopang identitas mereka ikut runtuh. Seorang atlet yang kehilangan tempat latihannya, seorang seniman yang kehilangan peralatan karyanya, atau seorang siswa berprestasi yang kehilangan akses pendidikan akan merasa kehilangan arah tentang siapa diri mereka. Kehilangan rutinitas sekolah bukan sekadar kehilangan waktu belajar, melainkan kehilangan panggung di mana mereka mengekspresikan jati diri. Krisis identitas ini seringkali termanifestasikan dalam bentuk apatis, penarikan diri, atau justru perilaku mencari perhatian yang drastis. Mereka sedang berduka atas hilangnya versi diri mereka yang mereka sukai sebelum bencana terjadi. Selain identitas diri, bencana juga mengganggu hubungan sosial yang merupakan kebutuhan primer remaja. Pada usia ini, kelompok sebaya adalah sumber dukungan sosial dan validasi yang paling utama, bahkan melebihi keluarga. Bagi remaja, terpisah dari teman-teman akibat evakuasi atau hilangnya akses komunikasi adalah sebuah kematian sosial yang sangat menyakitkan. Mereka merasa terisolasi secara emosional jika tidak dapat berbagi pengalaman dengan orang yang seumuran. Seringkali orang tua merasa cemburu atau kesal karena remaja mereka tampak lebih peduli pada kabar teman-temannya daripada membantu urusan rumah tangga pasca bencana. Namun, kita perlu memahami bahwa bagi mereka terhubung dengan teman adalah mekanisme coping utama untuk merasa normal kembali. Membantu remaja tetap terhubung dengan jaringan sosial mereka, bahkan dalam keterbatasan, adalah intervensi kesehatan mental yang sangat penting. Perilaku yang sering dianggap sebagai pemberontakan pasca bencana seperti membantah, melanggar aturan, atau perilaku berisiko
Sebenarnya seringkali merupakan upaya bawah sadar untuk mendapatkan kembali rasa kendali atau agensi. Bencana membuat semua orang merasa tidak berdaya. Namun bagi remaja yang sedang dalam fase mencari kemandirian, rasa tidak berdaya ini sangat menghina harga diri mereka. Dengan memberontak atau bersikap konfrontatif, mereka sebenarnya sedang mencoba membuktikan pada diri sendiri bahwa mereka masih memiliki suara dan kekuatan di tengah dunia yang kacau. Pemberontakan adalah cara mereka berkata, "Saya takut dan dunia ini tidak masuk akal. Jadi saya akan menciptakan aturan saya sendiri." Alih-alih merespons dengan hukuman yang keras yang justru akan memperlebar jarak, orang tua perlu melihat di balik kemarahan tersebut dan mengenali rasa takut serta kerentanan yang tersembunyi di baliknya. Kunci utama dalam mendampingi remaja melewati badai emosi adalah validasi. Validasi bukan berarti Anda setuju dengan semua perilaku buruk mereka, melainkan Anda mengakui dan menerima kebenaran dari apa yang mereka rasakan tanpa menghakimi. Hindari kalimat-kalimat yang bersifat meremehkan atau toxic positivity, seperti "kamu seharusnya bersyukur kita masih hidup" atau "jangan terlalu cengeng, banyak orang yang lebih menderita." Kalimat seperti ini hanya akan membuat remaja merasa bersalah karena memiliki emosi dan membuat mereka menutup diri lebih rapat. Sebaliknya, gunakan kalimat yang memvalidasi, misalnya, "Ayah ibu mengerti kamu sangat marah karena sekolahmu hancur dan kamu tidak bisa bertemu teman-temanmu. Itu pasti sangat berat dan wajar jika kamu merasa kesal." Ketika emosi mereka diakui, sistem saraf mereka akan mulai tenang karena mereka merasa dilihat dan didengar. Validasi adalah jembatan yang memungkinkan komunikasi terbuka mulai terbangun kembali. Selain validasi, berikan remaja ruang untuk privasi dan otonomi. Di tempat pengungsian atau rumah yang penuh dengan orang lain, privasi menjadi barang mewah yang sangat dirindukan remaja. Berikan mereka waktu dan ruang untuk menyendiri dengan pikiran mereka tanpa harus selalu diinterogasi tentang perasaan mereka. Pada saat yang sama, berikan mereka peran yang bermakna dalam proses pemulihan keluarga atau komunitas. Alih-alih hanya memberi mereka perintah, ajaklah mereka berdiskusi dan berikan tanggung jawab yang nyata. Misalnya, mengelola logistik kecil atau membantu adik-adik mereka. Memberikan mereka tugas yang berarti membantu memulihkan rasa kompetensi dan harga diri mereka. Remaja ingin merasa berguna, bukan dianggap sebagai beban atau anak kecil yang harus selalu didikte. Penting juga bagi orang tua untuk menjadi model dalam mengekspresikan emosi secara sehat. Jika Anda merasa kewalahan, tidak apa-apa untuk menunjukkan secara jujur kepada mereka. Anda bisa berkata, "Ibu juga merasa cemas hari ini, jadi ibu akan duduk diam sebentar untuk menenangkan diri." Ini mengajarkan mereka bahwa emosi yang kuat adalah hal yang normal dan ada cara-cara sehat untuk mengelolanya. Namun pastikan Anda juga tetap menunjukkan bahwa Anda adalah figur dewasa yang bisa mereka andalkan. Jika perilaku remaja Anda mulai mengarah pada tindakan yang membahayakan diri sendiri, penyalahgunaan zat atau depresi berat yang berlangsung berminggu-minggu, itulah saatnya Anda harus mencari bantuan profesional. Terapi untuk remaja seringkali berfokus pada pemberian keterampilan regulasi emosi dan membantu mereka menyusun kembali narasi hidup mereka pasca bencana. Mendampingi remaja di masa krisis membutuhkan kesabaran yang luar biasa, luas, dan empati yang tajam. Mereka mungkin terlihat seperti orang dewasa yang tangguh di luar, namun di dalam mereka masih belajar cara menangani badai perasaan yang luar biasa. Dengan memberikan validasi, menjaga koneksi sosial, dan menghargai kebutuhan mereka akan identitas dan otonomi, Anda sedang membantu mereka tidak hanya untuk selamat dari bencana, tetapi untuk tumbuh menjadi individu yang lebih kuat dan empatik. Ingat bahwa di balik sikap memberontak itu, ada manusia baru yang sedang berusaha keras untuk memahami dunia yang baru saja berubah. Kehadiran Anda yang stabil, penuh kasih, dan mau mendengarkan adalah jangkar terbaik yang bisa mereka miliki di tengah ombak kehidupan yang pasang. Saya selesai sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi.
Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe channel ini untuk mengakses konten menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.